Makanan Indonesia tak pernah ada hentinya untuk diulik. Keanekaragaman makanan Indonesia ternyata juga menyimpan berbagai macam makna filosofi mendalam nih guys. Tak hanya sebatas nama makanan yang punya makna filosofi, cara pembuatan dan penyajiannya pun juga punya makna yang begitu mendalam. Wah, menarik banget kan? Kira-kira makanan apa saja ya yang dimaksud? Yuk simak beberapa makna makanan berfilosofi berikut ini. Rendang. Siapa sih yang tidak tahu masakan ini? Makanan yang kerap ditemui di warung-warung Padang tersebut diam-diam memiliki makna mendalam nih guys. Dalam pembuatan rendang, kurang lebih ada 3 unsur penting yang digunakan, yakni daging sapi, kelapa, dan juga cabai. Sapi dianggap sebagai salah satu lambang penting dalam adat Minangkabau guys. Makanya, rendang dibuat dari daging sapi di mana daging sapi melambangkan pemimpin atau suku adat. Kelapa yang digunakan pada rendang melambangkan kaum intelektual Minang. Dan yang ketiga, cabai melambangkan alim ulama Minang yang tegas dalam menyampaikan syariat Islam. Ketiga elemen penting ini dikenal dengan istilah tungku tiga sajarangan. Ada lagi nih guys, bumbu-bumbunya melambangkan dari keseluruhan masyarakat Minangkabau yang patuh pada aturan yang telah dibuat. Tak berhenti di situ saja nih guys, proses pembuatan rendang yang membutuhkan waktu lama nyatanya menyimpan makna dan filosofi yakni kesabaran, keuletan, dan kebijaksanaan. Memerlukan kesabaran karena memasak rendang membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena waktu memasaknya yang lama membutuhkan 3-7 jam. Keuletan diperlukan sebab dalam memasak rendang perlu diaduk terus-menerus agar santan tak pecah. Kebijaksanaan muncul dalam hal kapan memakai api besar dan kapan menggunakan api kecil. Tak salah ya guys, jika masakan rendang ini dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Bahkan saking populernya, rendang akan diproduksi skala besar di Eropa, tepatnya di Bulgaria. Dan rencananya, pabrik ini akan memproduksi 600 ton dalam 1 bulan nih guys. Wah, memang ya makanan rendang ini tak main-main. Ketupat. Ketupat merupakan salah satu makanan Indonesia yang sering kita jumpai saat Lebaran. Terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam lalu diisi beras kemudian dikukus atau direbus. Ternyata ketupat ini memiliki makna dan filosofi yang cukup dalam nih guys. Adalah Sunan Kalijaga yang waktu itu tengah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau membuat akronim sekaligus simbolis dalam bahasa Jawa yang berarti ngaku lepat, laku papat. Ngaku lepat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sementara laku papat dalam bahasa Jawa yang artinya mengerjakan 4 kegiatan, yakni lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran dari kata lebar yang artinya pintu ampunan telah terbuka lebar. Luberan yang artinya melimpah dan maksudnya sebagai simbol sedekah untuk kaum miskin nih guys. Leburan artinya melebur, di mana ada momen maaf-maafan karena umat Islam dituntut untuk bermaaf-maafan di saat momen lebaran. Dan yang terakhir ada laburan yang berarti labor, artinya kapur. Maknanya dijaga keputihannya atau kembali suci. Bungkusnya sendiri dinamakan janur yang diambil dari bahasa Arab yang berarti ja'a yang artinya telah hadir dan nur sendiri berarti cahaya. Ketika dipotong isinya berwarna putih layaknya hati yang telah dibungkus cahaya maaf, putih, bersih tanpa iri dan dengki. Dalam bentuknya sendiri ketupat berbentuk belah ketupat yang menggambarkan keseimbangan alam nih guys. Di masyarakat Jawa sendiri, ketupat merupakan perwujudan kiblat. Dalam bahasa Jawa ada istilah papat limau pancer, artinya ketupat memiliki 4 arah mata angin utama, yakni barat, timur, utara, selatan. Tapi hanya satu pusat, yakni kiblat guys. Kiblat sendiri adalah arah utama untuk sholat bagi umat Islam. Sekarang udah tahu kan maknanya, jangan hanya makannya aja ya guys.
Opor ayam. Bukan tanpa alasan, ketupat dan opor ayam jadi makanan khas Lebaran. Ada makna yang mendalam yang terkandung dalam setiap bungkus ketupat serta sajian opor ayam tersebut. Sajian opor ayam ini sangat memperkaya nilai-nilai saat Idul Fitri. Pada hidangan opor ayam, masakan tersebut menjadikan santan sebagai bahan utamanya. Santan sendiri dalam bahasa Jawa disebut dengan santen yang mempunyai makna pangampunten alias permohonan maaf. Kombinasi antara opor ayam dan ketupat ini diyakini menjadi sebuah lambang permintaan maaf yang tulus serta keinginan untuk memperbaiki kesalahan dengan hati yang putih dan bersih. Sajian ketupat dan opor ayam ini pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Saat menyebarkan ajaran Islam di Jawa Tengah, Sunan Kalijaga menggunakan budaya dan tradisi lokal agar Islam mudah diterima termasuk kuliner lokal ini. Sate lilit. Sate lilit merupakan salah satu makanan khas Bali. Sate lilit awalnya makanan khas Kelungkung saja. Namun saat ini, sate lilit bisa ditemukan di berbagai wilayah di Bali. Dulunya, sate lilit hanya dihidangkan saat upacara keagamaan saja nih guys. Dan awalnya, sate lilit terbuat dari daging babi dan ikan laut saja. Namun saat ini, ada juga yang terbuat dari daging ayam dan sapi. Pembuatan dari daging ayam dan sapi sebagai pengganti untuk memenuhi permintaan wisatawan yang tidak dapat mencicipi sate lilit berbahan dasar babi. Sate lilit memiliki makna yakni menyimbolkan masyarakat Bali yang selalu bersatu. Selain itu juga, sate lilit juga menjadi simbol kejantanan pria. Sebab sate lilit zaman dulu hanya boleh dikerjakan oleh kaum pria saja nih guys. Mulai dari meracik adonan hingga proses membakar juga hanya boleh dilakukan oleh kaum pria. Jika seorang pria tidak dapat membuat sate lilit, maka akan dipertanyakan kejantanannya. Gimana nih guys? Sate lilit berasal dari kata lilit yang artinya dibelit. Sesuai namanya, hidangan ini direkatkan ke bambu berbentuk pipih ataupun sereh. Sate lilit memiliki tampilan khas berwarna kuning yang menggugah selera guys. Warna tersebut berasal dari bumbu kunyit dari bumbu basa genap yang dicampur dengan adonan daging dan kelapa parut. Sate lilit memiliki cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas guys. Cara menikmati sate lilit tidak perlu menggunakan bumbu seperti pada umumnya. Kamu bisa langsung menikmati sate lilitnya saja atau bisa ditambah dengan sambal matah atau hidangan lainnya. Ketika liburan ke Bali, jangan lupa menikmati hidangan ini ya guys. Sekarang udah tahu kan arti beberapa dari masakan khas Indonesia? Selain rasanya yang enak, kini kita pun makin bangga ya ketika menyantapnya. Nah, itulah beberapa informasi terkait dengan makanan-makanan Indonesia yang memiliki makna dan filosofi mendalam yang bisa kami kabarkan. Makanan mana nih yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.